Annyeonghaseyo, Manaso Banggapsamnida. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan Ratu Film yang tentunya hadir buat teman-teman semuanya untuk mereview film menarik lainnya. Kali ini Ratu Film hadir dengan mereview film dari Korea Selatan. Film ini tayang perdana pada tanggal 4 Juni 2021. Daripada penasaran, Mimin langsung saja bercerita dan ikuti videonya sampai selesai ya. Film ini mengisahkan tentang seorang perawat yang memiliki jam kerja yang gila sehingga ia harus sering lembur, yaitu Jung Daeun yang diperankan oleh Choi Soo Bin. Pada suatu hari ada seorang pasien yang bernama Jang Hyuk yang menderita hepatitis B datang ke rumah sakit tempat ia bekerja. Daeun yang begitu perhatian terhadap pasien, salah satunya Jang Hyuk ini. Ia selalu memperhatikan dan merawatnya dengan amat baik. Bahkan di saat orang lain tidak berani mendekatinya disebabkan karena penyakitnya, dan bahkan orang tuanya sendiri tidak berani menyentuhnya dengan tangannya langsung, dan bahkan mereka langsung pulang. Dan tidak hanya itu, sahabatnya pun yang memulai obrolan di grup lain ketika mengetahui Jang Hyuk menderita hepatitis, mereka tidak jadi membesuknya di sana karena takut tertular. Namun tidak dengan Daeun. Karena mendapatkan perhatian seperti itu membuat Jang Hyuk menaruh hati pada Daeun dan mulai bertekad untuk mendekatinya. Kemudian Jang Hyuk pun curhat di grup para sahabatnya. Ia mengatakan bahwa ia senang karena sakit. Sahabatnya bertanya apakah makanan rumah sakit enak, wifi-nya lancar, dan toko swalayannya besar, padahal karena Jang Hyuk merasa dilindungi. Pada suatu ketika, Jang Hyuk ingin keluar mencari udara segar dan melihat Daeun sedang merokok. Daeun pun terkejut, ia pikir ia telah ketahuan oleh pihak rumah sakit bahwa ia telah merokok. Ia mengatakan pada Jang Hyuk bahwa jam kerjanya gila, makanya ia menghilangkan stresnya dengan merokok. Namun sepertinya perawat senior memergokinya. Namun Daeun mengeles dengan berpura-pura sedang menegur Jang Hyuk yang sedang merokok. Dan keesokan harinya Daeun berterima kasih karena hal itu, karena jika tidak gajinya akan dipotong. Kemudian tiba-tiba saja Daeun memakan makanan Jang Hyuk dengan sangat lahap. Ia pun terkejut dan segera meminta maaf dan langsung pergi. Ketika malamnya, Daeun pun terlihat sedang kelelahan dan bersandar di bed Jang Hyuk. Setelah itu, Jang Hyuk pun curhat lagi di grup lain. Ia mengatakan sedang PDKT dengan seorang perawat. Temannya ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya, dan ada juga yang mengoloknya. Setelah itu, Jang Hyuk membuat panggilan ke nurse station dan ternyata ia ingin memberikan vitamin penambah energi kepada Daeun. Dan langkah pendekatan selanjutnya adalah dengan membiarkannya istirahat di bednya dan ia akan membangunkannya. Kemudian setelah itu Jang Hyuk beralasan ingin mencari udara segar, padahal ia ingin bersama dengan Daeun dan memberikan ginseng padanya yang ia ambil milik pasien yang sekamar dengannya. Keesokan harinya ia mengaku tidak memiliki pacar pada Daeun, namun hal itu membuat Daeun ilfeel. Dan keesokan harinya di saat dokter sedang visit dan mengatakan bahwa Jang Hyuk lusa sudah bisa pulang, ia tidak ingin pulang dan meminta untuk menginap beberapa pekan lagi. Setelah itu perawat senior menegur Daeun yang membuat pasiennya tidak mau pulang. Dan setelah itu Jang Hyuk pun curhat lagi di grup dan temannya tetap tidak akan percaya. Temannya berpikir ia masih sangat sakit. Dan di saat itu ia membuat panggilan perawat lagi. Ternyata yang datang adalah perawat senior. Dan Jang Hyuk langsung cemberut dan menolaknya. Keesokan harinya di saat Jang Hyuk ingin pulang, ia melihat tidak ada Daeun di sana. Setelah itu ia pun bertemu dengan bestinya. Seperti biasa mereka masih mengolok Jang Hyuk dan mengatakan ia berhalusinasi soal perawat yang ia dekati. Setelah itu Jang Hyuk datang ke rumah sakit untuk mencari nomor HP Daeun. Malamnya pun ia mencoba untuk menelpon beberapa kali nomor yang ia hafal, namun banyak yang salah sambung, dan pada akhirnya tersambung pada nomornya Daeun. Dan setelah itu Jang Hyuk mengatakan perasaannya kepada Daeun, dan Daeun pun merespon dengan meminta Jang Hyuk untuk datang ke rumahnya. Dan Jang Hyuk pun segera mengambil mobil kesayangan ayahnya, dan secepat kilat langsung sampai di rumah Daeun. Dan disinilah hubungan mereka jadi semakin dekat. Di samping itu, ayahnya tidak bisa tidur karena cemas memikirkan mobil. Di samping itu, Daeun pun terharu dan berterima kasih karena Jang Hyuk sudah mengganti bola lampunya yang sudah berkedip. Keesokan harinya, Jang Hyuk sudah sangat sering ke rumah sakit karena ingin bertemu dengan Daeun, dengan alasan ingin membesuk pasien yang pernah sekamar dengannya. Semakin sering Jang Hyuk bertemu dengan Daeun, semakin sering membuat ayahnya tidak bisa tidur karena mobilnya selalu diambil. Semakin hari, Jang Hyuk dan Daeun pun semakin dekat, bahkan mereka berencana untuk berliburan ke Jeju.
Jang Hyuk pun bertekad untuk menguruskan badannya agar terlihat cocok ketika berjalan dengan Daeun. Di samping itu, Jang Hyuk yang sedang sibuk bekerja tiba-tiba ia dipanggil oleh atasannya untuk berbicara empat mata. Atasannya mengatakan bahwa Jang Hyuk akan dipindahkan ke kantor besar. Atasannya mengatakan bahwa Jang Hyuk memiliki kemampuan dan memintanya untuk membuktikannya. Dan Jang Hyuk pun akan berusaha yang terbaik. Keesokan harinya Jang Hyuk mengatakan pada Daeun dan Daeun mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus untuk Jang Hyuk. Namun dikarenakan ia dipindahkan ke kantor yang jauh dari Daeun, ia pun membeli mobil dan berjanji akan pulang setiap hari untuk menemui Daeun. Jalanan terlihat padat dan macet untuk menuju ke kantornya. Ia pun tiba di kantor dan berkenalan dengan atasannya. Ternyata tidak hanya ia yang baru di sana, ada seorang wanita yang diperankan oleh Crystal yang juga dikirim ke perusahaan tersebut. Ia pun segera menelpon atasannya dan bercerita tentang hal itu. Ternyata rekan kerja barunya terlihat jutek terhadapnya. Jang Hyuk pun curhat dengan Daeun tentang rekan kerjanya tersebut. Dan Daeun pun memberikan saran agar Jang Hyuk melakukan pendekatan pada orang-orang kantor. Keesokan harinya ia membeli kopi, namun Boyoung segera mengambilnya dan memberinya kepada rekan-rekan kantornya seolah-olah ia yang membelinya. Jang Hyuk pun hanya bisa terbengong dan setelah itu ia menegur Boyoung karena kelakuannya tadi. Hari pertama kerja di sana terlihat mereka masih saling jutek dan tidak akrab. Dan lagi-lagi ia curhat pada Daeun dan Jang Hyuk sangat ingin membalas Boyoung. Keesokan harinya pada saat atasannya memuji hasil kerja Boyoung, tiba-tiba Jang Hyuk langsung menyangkal bahwa itu bukan ide yang bagus. Dan ketika itu atasannya meminta agar Boyoung dan Jang Hyuk bekerja sama untuk proyek tersebut. Akhirnya mereka pun terjebak dalam suatu pekerjaan. Awalnya mereka memang saling jutek satu sama lain. Terlihat belum begitu kompak. Di sisi lain, Jung Hyuk selalu melihat sifat Boyoung yang unik dan menurutnya itu adalah hal yang menjijikkan yang tidak biasa wanita lakukan pada umumnya. Sembari bekerja, Jang Hyuk pun mengirim pesan pada Daeun. Ia mengatakan akan pulang segera. Dan Jang Hyuk pun meninggalkan Boyoung sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Seperti biasa, jalanan macet sehingga membuat Jang Hyuk merasa kesal. Keesokan harinya Jang Hyuk pun pergi ke kantor dan melihat Boyoung agak sedikit kacau. Bahkan Boyoung belum mandi karena ia ingin mengejar deadline. Tidak hanya penampilannya, dalam makannya pun Boyoung terlihat kacau. Dan ia pun mulai mengeluh pada Jang Hyuk yang mengatakan bahwa ia terlihat menjijikkan karena disebabkan oleh Jang Hyuk yang mengacau dalam pekerjaan proyeknya. Karena kasihan pada Boyoung yang telah dikerjainya, akhirnya Jang Hyuk memberikan solusi agar pekerjaannya cepat selesai. Yang dari awal memang Jang Hyuk memang sudah memiliki ide tersebut. Keesokan harinya atasannya puas dengan hasil pekerjaan mereka berdua. Oleh sebab itu Boyoung ingin mentraktir Jang Hyuk untuk makan. Namun sepertinya Jang Hyuk tidak tahan dengan aroma tubuh Boyoung yang sudah beberapa hari belum mandi. Setelah itu terlihat rekan kantor mereka sedang minum-minum bersama dan seperti biasa Boyoung tidak terlihat feminim sedikit pun. Dan setelah itu atasannya memanggil mereka berdua untuk duduk di mejanya. Dan Boyoung pun terlihat sudah mabuk sehingga ia pun mengatakan hal yang aneh pada bosnya sehingga membuat bosnya kesal dan malu. Ia mengatakan bahasa Inggris bosnya seperti pengkhianat pro Jepang. Setelah itu Jang Hyuk pun pulang ke rumah Daeun, namun sepertinya Daeun tidak ada di rumah. Ia harus lembur lagi dan berpesan untuk mengganti bola lampunya. Jung Hyuk yang mengatakan sangat kelelahan dan tidak bisa menggantinya sekarang. Keesokan harinya di tempat kerja terlihat Boyoung sudah mandi dan mereka sudah mulai akrab satu sama lain. Dan Jung Hyuk pun mulai tidak rutin pulang untuk menemui Daeun. Jung Hyuk yang bahkan sekarang sudah lebih banyak menghabiskan waktu dengan Boyoung daripada dengan Daeun. Bahkan untuk membalas pesan dari Daeun saja Jung Hyuk sudah jarang. Awalnya Daeun memakluminya, namun lama-kelamaan jadi agak berbeda. Daeun pun selalu memastikan apakah Jang Hyuk hari ini akan pulang atau tidak. Dan lagi-lagi di tempat kerja karena mereka mempunyai prestasi yang bagus, Boyoung pun mentraktir Jang Hyuk makan lagi. Dan di saat sedang makan, Daeun pun menelpon Jang Hyuk dan bertanya apakah ia sudah selesai dengan pekerjaannya. Namun sepertinya Jang Hyuk berbohong pada Daeun. Dan Daeun pun pulang ke rumahnya dan melihat lampunya belum diganti oleh Jang Hyuk. Namun sepertinya hubungan antara Jang Hyuk dan Boyoung sudah melewati sebatas antara rekan kerja. Dan Jang Hyuk pada malam itu memilih untuk pulang setelah beberapa hari tidak pulang ke rumah Daeun.
Dan setelah tiba di sana, mereka terlihat sedikit berdebat satu sama lain akibat sama-sama kelelahan. Dan Jang Hyuk pun sudah banyak berubah. Dan setelah itu Daeun pun mengatakan belum datang bulan. Jang Hyuk pun terkejut dan bertanya apakah ia sudah memeriksanya ke dokter. Dan setelah mereka berbincang, Jang Hyuk terlihat sering melamun dan tidak semangat dalam bekerja. Dan setelah itu Daeun mengirim pesan dan mengatakan ia sudah ke dokter. Jang Hyuk menelpon Daeun dan mengatakan ia sudah hamil 1 bulan. Sepertinya Daeun tahu bahwa Jang Hyuk tidak senang mendengar hal itu. Dan Jang Hyuk pun mulai terlihat tidak fokus dalam bekerja. Jang Hyuk tidak masuk kantor dan ia ingin mengantar Daeun ke dokter kandungan. Di sana Daeun mengetahui bahwa Jang Hyuk tidak bahagia dan ia merasa tertekan. Namun saat ini Jang Hyuk sedang mengambil cuti untuk menemani Daeun. Namun sepertinya orang kantor mengatakan ada hal penting dan Daeun meminta Jang Hyuk untuk pergi. Dan akhirnya Jang Hyuk memilih ke kantor dibandingkan menemani Daeun di rumah. Aduh, opa nih gimana sih? Nggak peka deh. Kalau cewek bilang pergilah, artinya kan jangan pergi. Emang sedih Mimin nih. Oke, kembali ke laptop. Seperti biasa, Jang Hyuk terlihat tidak bersemangat akhir-akhir ini dan hal itu dirasa oleh Daeun. Di saat Daeun meminta Jang Hyuk pulang, Boyoung pun meminta Jang Hyuk untuk tetap di kantor. Dan Jang Hyuk lebih memilih untuk di kantor bersama dengan Boyoung. Dan keesokan harinya, Jang Hyuk bertemu dengan Daeun di suatu tempat. Jang Hyuk tidak terlihat bahagia menemani Daeun di sana, dan itu terlihat jelas dari sikapnya. Dan setelah itu mereka segera pulang. Di dalam mobil Daeun bertanya apakah Jang Hyuk tidak senang bertemu dengannya sembari menangis. Jang Hyuk mengusap air mata Daeun, namun ia salah dalam menyebut namanya. Jang Hyuk justru mengatakan nama Boyoung. Di sanalah Daeun menyadari alasan Jang Hyuk mulai berubah. Kemudian Jang Hyuk menyalakan radio dan beritanya mengatakan seorang lelaki dibunuh oleh pacarnya karena selingkuh. Dan karena ia merasa, ia pun mematikan radionya. Setelah itu mereka pun berdebat lagi. Daeun bertanya siapa Boyoung itu. Jang Hyuk menjawab hanya sebatas rekan kerja. Namun Daeun mengetahui bahwa Jang Hyuk sedang berbohong. Dan akhirnya mereka pun bertengkar hebat. Dan Jang Hyuk ternyata hanya kasihan pada Daeun, bukan ingin menemuinya karena sayang, padahal bayi itu milik mereka berdua. Jang Hyuk pun segera pergi dan tidak pernah menemui Daeun lagi. Daeun dan Jang Hyuk pun mulai menjalani hari mereka masing-masing tanpa saling bertemu dan menyapa. Dan sepertinya Jang Hyuk sudah benar-benar beralih hatinya pada Boyoung. Namun sepertinya masa kerja mereka di kantor tersebut akan segera berakhir. Di samping itu Jang Hyuk tiba-tiba mengirimkan pesan pada Daeun dan mengatakan bahwa jika ingin pergi ke Jeju, pergilah dengan orang lain saja. Namun Daeun tidak membalas pesan tersebut. Dan di sisi lain kantor mereka sedang mengadakan acara minum bersama dan akan memberikan tiket ke Jeju gratis bagi mereka yang bersemangat. Di sisi lain Jang Hyuk dan Boyoung terlihat sedih karena tidak akan sering bertemu lagi. Tiba-tiba di HP Jang Hyuk muncul notif alarm bahwa hari ini mereka akan ke Jeju dan ia memutuskan untuk pergi. Namun sebelumnya ia mengambil cincin yang pernah ia lepas. Tiba-tiba di kantor ada seorang pria yang memberikan saran padanya jika kehilangan seseorang ia tidak dapat meraihnya kembali. Maka Jang Hyuk pun segera bergegas ke bandara dengan menggunakan taksi. Dan setibanya di bandara ia pun melihat Daeun sedang berdiri di sana. Jang Hyuk pun segera berlari menghampirinya. Namun ia tidak sengaja menabrak orang lain dan terjatuh. Daeun pun segera menghampiri namun bukan padanya, namun pada Jang Hyuk yang lain. Dan ternyata selama ini ada 2 pria yang bernama Jang Hyuk dalam hidup Daeun. Yaitu 3 bulan yang lalu ada seorang pasien gemuk yang bernama Jang Hyuk. Dan 1 tahun 7 bulan yang lalu ada juga pasien laki-laki yang bernama Jang Hyuk juga. Mereka sama-sama dirawat oleh Daeun. Dan sepertinya Daeun dan Jang Hyuk kurus pun memiliki rasa tertarik satu sama lain. Namun ternyata sikap aneh Daeun terhadap Jang Hyuk yang gemuk dikarenakan ia sedang hamil. Di mana Daeun sering memakan makanan Jang Hyuk gemuk dan sering tertidur di bednya. Hal itu dikarenakan bawaan kehamilannya. Dan di saat itu pun sikap Jang Hyuk kurus mulai berubah dan tidak peduli lagi pada Daeun. Dan di saat itulah Daeun mulai dekat dengan Jang Hyuk yang gemuk, yang lebih peduli dan lebih sayang pada Daeun. Hal itu terjadi karena merupakan kesalahan mutlak dari Jang Hyuk kurus. Ia bahkan lebih memilih bersama Boyoung di saat Daeun sedang membutuhkannya dan memberikan tiket Jeju pada orang lain, padahal yang diinginkan oleh Daeun adalah pergi bersama Jang Hyuk kurus. Akan tetapi Jang Hyuk gemuk lebih perhatian pada Daeun.
Setelah mengetahui Daeun sudah bersama dengan orang lain, ia pun merasa kesal dan segera kembali ke acara minum kantor. Jang Hyuk pun terus berpikir di mana letak kesalahannya. Ia mulai mengingatnya apakah karena ia tidak membuang sampah atau karena salah menyebut nama Daeun, atau bahkan karena tidak mengganti bola lampu. Dan akhirnya ia menyalahkan atasan kantor lamanya. Ia pun masih tidak menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Dan di sana ia pun segera melamar Boyoung. Namun sepertinya Boyoung belum siap untuk menerima lamaran tersebut. Akhirnya Jang Hyuk pun frustasi dan ia tidak mendapatkan Daeun maupun Boyoung. Pesan moral dalam film ini adalah tetap setia pada pasangan masing-masing apapun cobaan yang akan menimpa kelak, dan jangan mudah jatuh hati pada yang lain karena kita sudah memiliki rumah yang lebih nyaman, dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang baru justru membuat kita kehilangan semua yang ingin kita miliki. Dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan apapun, dan hal itu hanyalah hasrat sesaat namun akan rugi untuk selamanya. Ibarat seekor monyet yang sudah menggenggam satu belalang di tangannya, setelah itu ia pun melihat belalang yang lainnya di depan matanya. Ia pun ingin memiliki belalang lainnya. Dan pada akhirnya di saat ia ingin menangkap belalang yang lainnya, belalang yang sudah ada di tangannya pun terlepas dan belalang baru pun tidak ia dapatkan. Alhasil monyet itu tidak mendapatkan apapun. Dan seandainya monyet tersebut berpuas diri dengan apa yang dimilikinya saat itu, mungkin hal itu tidak akan pernah terjadi. Tamat. Nah, gimana nih teman-teman, menarik bukan? Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Agar tidak ketinggalan review film menarik berikutnya dari Ratu Film, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk like serta share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian, agar mereka juga nggak ketinggalan film menarik yang satu ini. Kamsahamnida, annyeonghi hikaseyo.